Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravalina dengan NIM A025090. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Ekonomi Perdagangan, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi negara dan komoditasnya. Di sini saya mengambil contoh negara Indonesia dan komoditasnya yaitu timah. Pada sub CPMK yang pertama, ini menjelaskan konsep dasar ekonomi, yaitu kelangkaan, pilihan, dan biaya oportunitas, dan hubungannya dengan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir timah terbesar di dunia. Pada tahun 2023, ekspor logam timah memakan sekitar 68,98 ribu ton dengan nilai sekitar 1,78 miliar dolar AS, sehingga perubahan harga dan permintaan global sangat mempengaruhi pendapatan nasional dari sektor ini. Pada sub CPMK yang kedua, yaitu menganalisis konsep permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar dalam konteks perdagangan. Permintaan timah Indonesia terutama berasal dari industri solder dan elektronik di Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India. Sedangkan pasokan sangat mempengaruhi produksi tambang di Bangka Belitung dan kebijakan perdagangan ekspor. Sehingga setiap pengetatan izin tambang atau cuaca buruk itu dapat menggeser kurva penawaran ke sebelah kiri. Pada sub CPMK yang ketiga itu menjelaskan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada timah karena cadangan besar di Kepulauan Bangka Belitung dan pengalaman pemrosesan yang menjadikan menghasilkan timah nomor 2 di dunia dengan sekitar 23% produksi global, meskipun tantangan efisiensi dan lingkungan menekan keunggulan absolut dibandingkan di beberapa pesaing. Pada sub CPMK yang keempat itu menjelaskan teori Heckscher-Ohlin dan teori perdagangan modern lainnya. Menurut teori Heckscher-Ohlin, ekspor timah Indonesia mencerminkan faktor produksi sumber daya alam. Sementara teori perdagangan modern menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi timah agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk turunan berkandung teknologi yang lebih tinggi. Sub CPMK yang kelima ini menjelaskan jenis dan fungsi hambatan tarif. Di banyak pasar, tujuan utama seperti Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang lain, itu tarif impor timah Indonesia relatif lebih rendah karena skema MFN WTO atau Most Favored Nation World Trade Organization dan perjanjian regional, sehingga hambatan tarif tidak menjadi penghalang utama bagi ekspor timah. Selanjutnya untuk CPMK yang keenam itu menjelaskan jenis dan fungsi hambatan non-tarif, terutama terkait standar dan regulasi. Pemerintah Indonesia menerapkan tantangan non-tarif berupa kewajiban registrasi eksportir, verifikasi prapengapalan, dan aktivitas pelabuhan ekspor untuk komoditas timah. Dengan tujuan mengendalikan volume ekspor, menekan pencurian ilegal, dan pemenuhan standar mutu. Untuk sub CPMK yang ketujuh ini menganalisis dampak integrasi ekonomi regional terhadap perdagangan. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia itu memanfaatkan penurunan tarif, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan peran Singapura sebagai hubungan perdagangan untuk melancarkan distribusi timah Indonesia berbagai pasar Asia dan Eropa. Pada sub CPMK yang ke-8, ini menganalisis peran WTO dan isu-isu perdagangan multilateral. Indonesia sebagai anggota WTO menyatakan dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral, tetapi juga mempertahankan kebijakan penguatan ekspor bahan mentah untuk mendorong hilirisasi, sehingga menimbulkan beberapa persaingan dagang terkait mineral di Badan Penyelesaian WTO. Selanjutnya, sub
CPMK yang ke-9 itu menganalisis isu dumping dan safeguard dalam perdagangan. Tidak terdapat bukti kuat bahwa Indonesia itu melakukan praktik dumping timah secara sistematis. Namun, negara-negara importir berpotensi mengajukan penyelidikan anti-dumping atau tindakan pengamanan jika terjadi streaming ekspor yang menekan produsen domestik mereka. Pada sub CPMK yang ke-10 ini menjelaskan hubungan antara perdagangan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Penambangan timah di Bangka Belitung itu menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan pesisir serta konflik satwa liar, sehingga regulasi ekspor kini dikaitkan dengan tuntutan praktik penambangan berkelanjutan, reklamasi lahan, dan pengawasan lebih ketat terhadap penambangan ilegal. Pada sub CPMK yang ke-11 itu mengidentifikasi isu perdagangan digital dan ekonomi berbasis data. Perdagangan timah Indonesia mulai memanfaatkan platform lelang dan sistem perdagangan elektronik berbasis data yang memungkinkan transparansi harga, pencatatan asal tambang, serta pemantauan kepatuhan lingkungan dan sosial melalui siklus rantai pasok digital. Selanjutnya, pada sub CPMK yang ke-12 itu menganalisis peran metrologi dan instrumentasi dalam memfasilitasi perdagangan yang adil. Kontrak ekspor timah Indonesia memberikan pengukuran yang akurat terhadap kadar SN dan berat ingot, sehingga laboratorium pengujian terakreditasi dan lembaga metrologi berperan penting menjamin keadilan transaksi dan mengurangi kualitas pencatatan dengan pembelian luar negeri. CPMK yang ke-13 yaitu mempresentasikan hasil analisis kasus terkait isu perdagangan yang relevan. Kasus ekspor timah Indonesia yang sangat bergantung pada permintaan Tiongkok, penurunan volume ekspor pada tahun 2023, serta tekanan lingkungan di Bangka Belitung dapat dianalisis dan dipresentasikan untuk menunjukkan trade-off antara penerimaan devisa, keinginan lingkungan, dan kebijakan hilirisasi nasional.